Pastor Timothy dari India. Can I have little volume? Boleh volumenya tolong dinaikkan sedikit. Shalom. Shalom. I'm thinking, is this heaven? Saya berpikir, apakah ini surga ya? Apakah saya sudah di surga? I think this is heaven on earth. Hallelujah. Saya percaya bahwa ini adalah surga yang ada di bumi. So, greetings to you all in the name of Jesus. Jadi salam untuk Bapak Ibu semua di dalam nama Yesus. This is Pastor Timothy from India. Nama saya adalah Timothy dari India. So, Pastor John, when he came to India, he was ministering in our church. Jadi ketika Pastor John datang ke India, beliau itu melayani di gereja kami. So, I'm so honored to meet the wonderful mother here. Jadi So, saya sangat merasa terhormat boleh dapat bertemu dengan Ibu Panglima di tempat ini. so it's a joy to be in the house of God. Amen. Hallelujah. Ini merupakan suatu sukacita boleh berada di rumah Tuhan. Amin. Can you all Haleluya. clap your hands to Jesus? Boleh bertepuk tangan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Amen. Tuhan Yesus. Hallelujah. Amin. Haleluya. I want to introduce, this is Pastor Timothy Raj, and my ministry is in India, in southern part of India. Jadi nama saya adalah Timothy Raj. Ya, Raj itu artinya raja dan pelayanan saya itu di sebelah selatan India. So, when I heard about this ministry, the fasting prayer and everything, so I Jadi- want to share about a few things about the fasting. Jadi ketika saya mendengar mengenai pelayanan ini ada doa, ada puasa. Jadi saya ingin berbagi beberapa hal mengenai puasa. So, last year I was fasting for almost 110 days. Jadi tahun lalu saya itu berpuasa hampir selama 110 hari. So, once 50 days, after that 21 days, next 40 days. Jadi pertamanya 50 hari, kemudian 21 hari, kemudian 40 hari lanjut lagi. So I think this is the first time I'm in Indonesia. Jadi ini adalah kesempatan pertama saya boleh berada di Indonesia. Amen. Hallelujah. Haleluya. So when I was praying yesterday Jadi about ketika- this ministry, Jadi ketika saya berdoa kemarin mengenai pelayanan ini, the starting of my ministry, I was a missionary in China. jadi di awal pelayanan saya itu adalah seorang misionaris ya, rasul di Cina. So when I was a missionary in China, there were a lot of Korean missionaries I saw with me. Jadi ketika saya melayani sebagai misionaris di Cina, saya lihat itu banyak misionaris-misionaris dari Korea yang juga melayani bersama-sama dengan saya. Well, I was praying yesterday. There is a prophetic word God has given me to this church. Jadi ketika kemarin saya berdoa, Tuhan itu memberikan suatu kata-kata yang bersifat nubuatan, kata-kata profetik buat jemaat di tempat ini. In the coming days, God is going to raise a missionary movement from this ministry especially. Jadi di hari-hari ke depan, Tuhan itu akan membangkitkan misionaris ya, para rasul dari tempat ini. So these missionaries, they're going to go around the world, all over the world from this ministry. Jadi kegerakan misionaris ini akan pergi ke seluruh dunia dari tempat ini. Amen. Are you happy? Berapa Hallelujah. banyak yang bersuka cita? Yes, amen. Hallelujah. Amin, haleluya. So God is going to do amazing things. Amen. Hallelujah. Jadi Tuhan itu akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin, haleluya. So one time when I was fasting for 40 days and in between the fasting, something happened. Jadi ketika saya berdoa untuk 40 hari, ya sedang berdoa, sesuatu itu terjadi. When we are all worshiping the same way you're doing, not the same way, maybe we are all worshiping God. Jadi ketika kita itu menyembah Tuhan, ya ada miripnya dengan di sini, tapi kita menyembah Tuhan yang jelas. Suddenly there was a lady in the crowd. She was like, she has diabetes and doctors told her to, the legs has to be amputated. Jadi ada seseorang daripada jemaat, seorang ibu-ibu yang mengalami penyakit diabetes, ya kencing manis, dan sebenarnya kakinya itu sudah harus diamputasi. So during the worship, just I was standing there and suddenly the lady came walking and she was testifying that I'm totally, completely healed in Jesus' name. Jadi ketika kita memuji Tuhan, itu tiba-tiba wanita itu berjalan ke depan dan beliau itu bersaksi, saya sudah disembuhkan. Amen. Hallelujah. Haleluya. I think the glory of God is here. Amen. Dan saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Amin. I think the cupboard of God is here.
Jadi ada kabut kemuliaan Tuhan di tempat ini, amin. So I was asking God what to preach in this church. Jadi ketika saya ministry. bertanya, apa yang harus saya sampaikan khotbahkan di tempat ini? So God told me to preach about kabod, the glory of God. Tuhan bicara bahwa khotbahkan mengenai kabut kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amen. How many of you are happy? Amin. Berapa Can I see your banyak hands? yang bersuka cita? Boleh angkat Can you tangan shout, yang Jesus? bersuka cita. Boleh teriakan Yesus. Hallelujah. Haleluya. I was reading about this great man called Saint Patrick. Jadi saya itu kebetulan baru saja membaca seorang hamba Tuhan yang dahsyat bernama Santo Patrick. Once he was fasting for 40 days on the mountain. Ketika beliau ini berpuasa 40 hari di atas gunung, After the fasting, he was coming down the mountain. setelah berpuasa, hamba Tuhan ini turun dari gunung. There was a lady, she was crying with a baby on her lap. Jadi ada seorang ibu-ibu yang sedang menangis terseduh-seduh dengan bayi di pangkuannya. And Saint Patrick asked the lady, what happened to you? Dan Santo Patrick ini bertanya kepada wanita itu, apa yang terjadi dengan engkau? And she was crying and telling that my baby got bitten by a snake. Dan dia ini sedang menangis dan berkata, aduh bayi saya ini ternyata digigit oleh ular. While he just came down from the fasting. He Dan- said, where is the snake? Dan dia ini baru saja selesai turun dari gunung, selesai berdoa dan dia bertanya, mana ularnya? The lady showed it went away in the bushes. So he went into the bushes, took out the snake and hold it like this. Jadi wanita itu, ibu-ibu itu bilang, oh itu di semak-semak situ. Lalu dia berjalan ke semak-semak itu, tangkap ularnya dan angkat ularnya. And he told, in the name of Jesus, I curse you in Jesus' name. Dan ia berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengutuk engkau dalam nama Tuhan Yesus. You can Google it online. Till now, there are no snakes in Ireland. You can also Google it. Jadi Bapak dan Ibu boleh cek ya di Google di Ireland. Sampai sekarang itu tidak ada ular lagi di Irlandia. Amen. Hallelujah. Amin, So haleluya. God has given us the same ability and power to this ministry also. Amen. Jadi Tuhan itu telah memberikan kemampuan, kuasa yang sama di pelayanan ini juga. Amin. Whatever you decree, whatever you command, it will come to pass in Jesus' name. Apapun yang Bapak Ibu tetapkan, dekretkan, perintahkan, itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. I think I heard that many of our watching online and many of them are connected to this ministry. Jadi saya dengar juga banyak yang menyaksikan secara online, secara streaming, dan juga banyak yang terhubung dengan pelayanan ini. While I was praying, God said there is a special divine connection, there is a special mandate has been given to this ministry. Jadi ketika saya berdoa, Tuhan itu menyatakan bahwa ada suatu mandat yang khusus yang Tuhan berikan kepada pelayanan ini. Amen. Hallelujah. Are you happy? Berapa banyak yang bersuka cita? In the end time revival, in the end time, God is going to use this ministry. Jadi untuk kebangunan rohani di akhir tahun, Tuhan akan pakai pelayanan ini, pakai Mahanaim. Amen. Amin. Yes, are you happy? Berapa banyak yang bersuka cita? If you are happy, you can just smile at me. Ya, kalau Bapak Ibu bersuka cita, boleh tolong tersenyum ya kepada saya, kepada pastor maksudnya. Amen. Praise the Lord. Ya, So saya thank you for your smiling. Jadi terima kasih ya buat senyum Bapak Ibu. So today I want to share the heart of God, heart of Jesus. Jadi saya hari ini ingin membagikan mengenai hati Tuhan Yesus. I want to share a mystery that has been hidden from the ages. Saya ingin berbagi mengenai suatu rahasia misteri yang telah disembunyikan berabad-abad. I want everyone to turn your Bibles to Colossians chapter 1 verse 26 and 27. Jadi saya undang Bapak dan Ibu untuk membuka Alkitab Bapak Ibu ke surat Paulus di Kolose ayat Colossians chapter 1. 1 verse 26 and 27. Kolose 1 ayat 26 27 dan 26 dan I'm reading 27. in New Living Translation. Saya baca dari New Living Translation. Yeah. This message was kept secret for centuries and generation past, but now it has been revealed to God's people. 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan atau generasi ke generasi, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. How many of you want to know the secret? Berapa banyak dari Yes. Bapak dan Ibu yang ingin tahu rahasia apakah itu? This has been hidden from generation to God's people now who are listening this message.
Jadi rahasia ini telah disembunyikan selama berabad-abad dan sekarang ini disingkapkan, dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. In India, where I come from, the ministry, what we are doing is among total non-believers, non-Christians. Jadi di India pelayanan yang kami lakukan itu hampir semuanya dapat dikatakan seluruhnya sepenuhnya kepada orang-orang yang belum percaya, belum kenal Tuhan. In our church, mostly 98% people are of non-believers. Jadi di gereja kami dapat dikatakan 98% itu dari golongan orang-orang yang belum percaya, belum kenal Tuhan. And God is doing amazing things in India. Dan Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang ajaib di India. There is a revival in India now. Sekarang sedang terjadi suatu kebangunan rohani di India sekarang. I want to tell you a small example what happened in India. Saya ingin berikan satu contoh apa yang sedang terjadi di India, apa yang sedang Tuhan buat. In the northern part of India, there was a small church. Di sebelah utara India ada yang tadinya merupakan satu gereja kecil. In entire village, there were a very few believers. All village is full of non-believers. Jadi di satu desa, di satu kampung, itu hampir semuanya itu belum kenal Tuhan, belum percaya. Hanya ada beberapa orang saja yang sudah kenal Tuhan. And all the non-believers, they plan to destroy this church or to remove this church from the village. Dan sebenarnya orang-orang yang belum percaya itu sedang merencanakan untuk menghancurkan gereja itu dari desa itu. One day, suddenly, a person from the non-believers background, he died suddenly. Tapi tiba-tiba suatu ketika ada seorang yang dari golongan yang belum percaya itu meninggal. And these village people, they want to take advantage of this. Jadi orang-orang kampung itu mau memanfaatkan peristiwa itu. So they planned like they want to take the dead body and keep it in the church. So to blame the Christians and remove the church from the village. Jadi rencana mereka adalah mengangkat jenazah mayat orang yang mati itu dan membawa masuknya ke gereja dan kemudian menyalahkan gereja, mengkambing hitamkan gereja, sehingga mereka punya alasan untuk menghancurkan gereja itu. So in the morning they brought the dead body to the church. Jadi pagi hari mereka membawa jenazah itu ke gereja. So they took the dead body and throw it in the church. Jadi mereka itu membawa jenazah itu dan melemparkannya ke dalam gereja. Whole village was watching. Dan seluruh gereja itu mengamati, memperhatikan. As soon as the dead body was thrown in the church, dan ketika jenazah itu dilemparkan ke gereja, suddenly the dead body rose up. Tiba-tiba saja jenazah itu bangkit. And all the people, they started running, ghost, ghost, ghost. Dan tiba-tiba itu orang-orang itu langsung berlari-larian. Ya mereka lintang bukan dan berkata, hantu, hantu. After that, slowly the people started coming. What is happening? What is happening? Dan kemudian itu setelah mereka lari, mereka agak tenang, mereka mulai kembali lagi dan bertanya-tanya apa yang terjadi, apa yang terjadi. Mereka mulai berkumpul, berkerumun. Seeing this miracle, whole village they came into Jesus. Hallelujah. Jadi ketika mereka menyaksikan mujizat ini, seluruh desa datang kepada Tuhan Yesus. End time, same miracle, same God is here now. Amen. Jadi sekarang ada Tuhan yang sama, ada mujizat yang sama di tempat ini. The Amin. same things are going to happen through this ministry. Dan akan ada perkara-perkara yang sama terjadi melalui pelayanan ini. Amin. Do believe it. If you Bapak believe Ibu it, yang clap your hands percaya, and give glory to boleh Jesus. tepuk tangan dan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. If you read Colossians chapter 1 verse 26 and 27. Bapak Ibu, apabila Bapak dan Ibu baca Kolose 1 ayat 26 dan 27. 26 it says, there is a secret, it has been kept from the ages. Di 26 dikatakan ada satu rahasia yang disembunyikan dari abad ke abad. In verse number 27, you know what is the secret? Dan di ayat 27 dikatakan apakah rahasia itu? For God wanted them to know that the riches and the glory of Christ are for you Gentiles too. And this is the secret. Christ lives in you. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kayanya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lainnya itu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Amen. Amin. And what's this? This gives you assurance of sharing His glory. Ini akan memberikan Bapak dan Ibu satu jaminan, keyakinan akan berbagi kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Did you get it? Apakah Bapak dan Ibu paham? In New Living Translation it says, this gives you assurance of sharing His glory. Jadi di New Living Translation, Bapak dan Ibu dikatakan itu ini merupakan satu jaminan bahwa Bapak dan Ibu itu akan menerima kemuliaan itu juga. You know what is sharing the glory?
Apakah Bapak dan Ibu tahu artinya berbagi kemuliaan itu? I want to share the heart of Jesus when he was living this earth. Let us all turn Bibles to John chapter 17. Jadi saya ingin berbagi mengenai hati Tuhan. Ketika Tuhan Yesus itu menjadi manusia di dunia, mari kita buka Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17. John chapter 17 verse 11. Yohanes 17 ayat 11. So these are last moments of Jesus on this earth. Jadi ini adalah masa-masa terakhir Tuhan Yesus di dunia. So I want you all to listen to me carefully. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu untuk mendengarkan, perhatikan saya baik-baik. I want you to understand the heart of Jesus. Saya rindu Bapak dan Ibu menangkap hatinya Tuhan Yesus. These are the last moments he is about to go to heaven. Ini adalah masa-masa terakhir Tuhan menjelang Tuhan Yesus itu akan diangkat ke surga. During his ministry on earth, he did many things and he was teaching to all the disciples. They were sitting like this maybe. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di bumi, Tuhan Yesus itu melakukan banyak hal. Tuhan Yesus melakukan mujizat dan mengajar seperti ini. Maybe Jesus was preaching like this. All the disciples, they were eagerly hearing to him. Dan mungkin saja para murid-murid itu mendengarkan dengan semangat ketika Tuhan Yesus itu berkhotbah, mengajar. At the last moment, Jesus was praying to the Father. Dan di hari-hari terakhirnya Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa. I want all you to listen carefully. Verse number 11. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu untuk mendengarkan dengan baik-baik ke ayat 11. Now Jesus says, "Now I am no longer in the world, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, but these are in the world." Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. And Jesus says, "I come to you." Dan Yesus berkata, aku datang kepadamu Bapak. Holy Father, Ya Bapa yang kudus, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. If you come down to verse number 13, jika Bapak dan Ibu lihat turun sedikit ke ayat 13. Jesus saying to the Father, Yesus berkata kepada Bapa, "But now I come to you, tetapi sekarang aku datang kepadamu, and these things I speak in the world, that they may have made joy fulfill in themselves." dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. So Jesus was telling like, "Father, now this is the time I'm coming to you. Now these people are going to be on earth." Jadi Tuhan Yesus berkata, Bapa, inilah waktunya aku datang kepadamu, sementara mereka ini masih akan ada di dalam dunia. If you come down to the verse number 18, jika Bapak dan Ibu turun lagi ke ayat 18. now Jesus, listen to me carefully. Hello, hallelujah. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Halo, haleluya. Verse number 18, "As you sent me into this world, 18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, the same way I also send them into this world." demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Listen to me carefully. Jadi dengarkan saya baik-baik. Jesus is telling to the Father, Tuhan Yesus itu berkata kepada Bapa, "Father, Bapa, the same way you have sent me to this world, dengan cara yang sama Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, the same way I'm sending these people to this world." dengan cara yang sama pula aku mengutus mereka ini ke dalam dunia. Are you getting this? Apakah Bapak dan Ibu dapat paham? Jesus is talking to his Father. Tuhan Father, Yesus the itu- same way Tuhan you have Yesus- sent me into this world, Tuhan Yesus itu sedang berbicara kepada Bapa. Dengan cara yang sama Engkau mengutus aku ke dunia, the same way I'm sending these people into this world. dengan cara yang sama Engkau mengutus aku Bapa, dengan cara yang sama aku mengutus mereka pula ke dalam dunia. If you come down to verse number 19, Jadi jika Bapak dan Ibu lihat lagi ke ayat 19. "And for their sake I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth." Dan bagi mereka, ya atau demi mereka, aku menguduskan diriku, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Verse number 20, Ayat 20. "I do not pray for these alone, Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, but also for those who believe in me through their word." tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Verse number 21, 21. "That they all may be one. Supaya mereka semua menjadi satu, You, Father, are in me, sama seperti Engkau ya Bapa, I in you, di dalam aku, That dan they aku di also- dalam Engkau, agar mereka juga
that they also may be in us, agar mereka juga ada di dalam kita, that the world may believe that you sent me. supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Amen. I want you to look at me. Amin. Saya ingin Bapak dan Ibu untuk memandang kepada saya, kepada Pastor Timothy. I want you to understand the heart of Jesus here. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu memahami hati Yesus ketika ini. Jesus was talking to the Father. Father, you have sent me to this world. Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, Bapa engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Let all the people know that I am in you, you are in me, Biarlah semua orang ini tahu bahwa engkau di dalam aku di dalam engkau, that they also may be one with us. agar mereka itu juga dapat menjadi satu sama dengan kita. Okay, now here is the revelation. Jadi inilah pewahyuannya. Here is the mystery. How many of you want to know? Ini adalah rahasianya. Berapa Amen. banyak yang ingin Can you tahu? shout amen? Hallelujah. Berapa banyak yang ingin tahu? Haleluya. Listen to me carefully. Jadi dengarkan saya baik-baik. If I have maybe $10,000, maybe pastor has $10,000, Jika saya nih misalnya punya $10,000 and atau pastor pastor has one $10,000 car, two cars. dan misalnya pastor ini punya 2 mobil. So I don't have anything. Sementara saya ini belum punya mobil. Now am I equal to pastor? Apakah saya ini setara dengan pastor? No. Tidak, Is it? belum. Yes. I want you to respond. Jadi saya rindu Bapak dan Ibu merespon, menjawab. Okay, what if pastor gives me $5,000 and one car? Jadi misalnya ya, Are saya we equal memberikan, now? Are we equal now? kalau saya memberikan 1 mobil dan $5,000, sekarang sudah sama belum? Setara Are you belum? getting it? Yes. Bapak dan Amen. Ibu Yes. sudah paham? Now listen to me carefully. Jadi Jesus, dengarkan saya, perhatikan saya baik-baik. I want you to see the heart of Jesus. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu itu untuk menangkap hati Tuhan. Jesus loved us so much. He Tuhan wanted to Yesus- give us everything what he has. Tuhan Yesus itu mengasihi kita, sedemikian mengasihi kita, sampai dia ini memberikan apapun yang dia miliki. If you go to verse number 22, Jika Bapak dan Ibu lihat ke ayat 21, now Jesus says, the glory which you gave me, I have given them. Hallelujah. Tuhan Yesus berkata bahwa kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, aku juga telah berikan kepada mereka. Ayat 22. I think you didn't hear me. Saya rasa Bapak dan Ibu belum mendengarkan saya. The same glory, Kemuliaan yang the sama, same power, kuasa yang the sama, same anointing, pengurapan yang sama what Jesus has, yang Tuhan Yesus he has punya. given you already. Tuhan Yesus telah memberikan kepada Oh. Bapak Ibu. Turn to your neighbor and say, you are the glory of God. Jadi beritahu kiri kanan Bapak dan Ibu, engkau adalah kemuliaan Tuhan, kabut Tuhan. With the same glory, he was performing many miracles. Dengan kemuliaan yang sama Tuhan melakukan banyak mujizat. Even demons know that Jesus carries a different glory in him. Bahkan setan-setan pun tahu bahwa Tuhan Yesus itu membawa kemuliaan yang berbeda. One day Jesus stepped out of a boat. Jadi Tuhan Yesus itu suatu ketika itu keluar dari perahu. Suddenly there were demon-possessed man. Ada orang yang kerasukan setan. He was shouting, do not harm us, do not harm us. Dan orang ini berteriak, jangan rukai kami. Amen. Berapa banyak yang Hallelujah. paham? Haleluya. That's because you carry the same glory. I'm telling you, Karena Bapak dan Ibu membawa kemuliaan yang sama, after listening to this message, setelah Bapak dan Ibu menangkap pesan ini, when you're traveling in the car, when you're traveling in the bus, ketika Bapak dan Ibu berkendaraan di bus, di mobil, from today many demon possessed are going to scream at you and they flee away. jangan kaget kalau ada orang-orang gila yang berteriak kepada Bapak dan Ibu. Hello. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus Are you usir here? rohnya. Hallelujah. Halo? You know why? Bapak dan Ibu tahu kenapa? Because we carry the same glory what Jesus Karena carried. kita membawa kemuliaan yang sama dengan Tuhan Oh, Yesus. hallelujah. We Oh, carry the hallelujah. same glory. Kita membawa kemuliaan yang sama. Jesus don't want to leave us like an orphan. Tuhan Yesus tidak ingin meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Whatever Father gave the glory, He has distributed us. He made us one with Father and Jesus. Hallelujah. Seberapa kemuliaan yang Tuhan Yesus telah terima, Tuhan Yesus itu juga bagikan kepada kita semua agar kita mendapat kemuliaan juga sebagaimana Yesus telah menerima kemuliaan dari Are Bapa. you getting it? Are you getting it? Berapa Yes. banyak yang paham, Bapak Ibu?
This is the end time ministry. I'm seeing in my spirit, this is the end time ministry. Saya merasakan bahwa ini adalah pelayanan akhir zaman. End Saya time revival is a healing revival. Jadi pelayanan akhir zaman ada pelayanan kesembuhan. There is no time, the coming of the Lord is very near. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. When you know the truth will set us free. Ketika Bapak dan Ibu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan Bapak dan Ibu. Maybe you might have read this word so many times. Mungkin Bapak dan Ibu telah membaca ayat ini berulang-ulang. Maybe even you are struggling, even you are afraid of something. Mungkin Bapak dan Ibu sedang berada dalam pergumulan, takut dengan sesuatu hal. But when you heard the truth that you are the glory of God, Tetapi ketika Bapak dan Ibu menerima kebenaran bahwa Bapak dan Ibu adalah kemuliaan Tuhan, the moment you heard the truth has already set you free. ketika Bapak dan Ibu mendengarkan kebenaran itu sudah From memerdekakan today, Bapak when dan you Ibu. step out, when you are traveling, the demon possessed or demons will scream and they run away in Jesus. Ketika Bapak dan Ibu pergi, nah setan-setan itu akan berteriak karena roh jahat itu kan pergi kabur. Hello. Halo, Turn to your neighbor and say, you are the glory of God. ingetin kiri kanan bahwa engkau adalah kemuliaan Tuhan. In the Old Testament, there was the glory used to be in the ark. Jadi di masa perjanjian lama kemuliaan Tuhan itu biasanya ada pada tabut. Only few people got access to the ark. Hanya sedikit orang saja, beberapa orang saja yang punya akses ke tabut. But listen to me carefully, God loves us so much. Tetapi dengarkan saya baik-baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, sedemikian sangat mengasihi kita. God don't want to be far from us. Tuhan Yesus itu tidak mau jauh dengan kita. That's the reason he sent Jesus to this earth. Itu adalah alasannya Tuhan Yesus itu, Bapa mengutus Tuhan Yesus ke bumi ini. There is a mystery, it has been hidden from the ages. Ada suatu rahasia yang telah disembunyikan berabad-abad. That Christ in you is the hope of glory. Bahwa Kristus di tengah-tengah kalian adalah harapan akan kemuliaan. Amen, Amin, hallelujah. haleluya. Turn to your neighbor and say, you are the walking glory of God. Beritahu kiri kanan bahwa engkau adalah kemuliaan Tuhan yang sedang berjalan-jalan, yang bisa Hey, berjalan-jalan. did you get it? Did you get it? Yes, Bapak dan Ibu hallelujah. paham? Haleluya. Bapak dan Ibu You paham? are the walking glory of God. Hallelujah. Engkau adalah kemuliaan Tuhan yang berjalan-jalan. When you are in this conscious every day, oh, I am the glory of God. I am the glory of God. Ketika Bapak dan Ibu mulai sadar akan kebenaran ini, oh saya adalah kemuliaan Tuhan, saya adalah kemuliaan Tuhan. Every day you need to be in conscious, oh, I am the glory of God. Setiap harinya Bapak dan Ibu perlu sadar bahwa, oh saya adalah kemuliaan Tuhan, saya adalah kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I'm saying from today, from this ministry, many miracles, many signs and wonders going to take place. Saya lihat dari pelayanan ini, sejak hari ini akan banyak tanda-tanda dan mujizat keajaiban terjadi dari pelayanan ini. Are you ready? Apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Hallelujah. Haleluya. Are you ready? Shout hallelujah. Yang sudah siap teriakan Shout haleluya. thank you Jesus. Katakan terima kasih Yesus. Clap your hands and shout thank you Tepuk tangan dan Jesus. katakan terima kasih Tuhan Yesus. Oh, we are the walking glory of God. Oh, Hallelujah. kita adalah kemuliaan Tuhan yang berjalan-jalan. One day, from my church, somebody called me. They got admitted in the hospital. Jadi suatu ketika ada Listen to me jemaat dari carefully. gereja saya yang memanggil saya, mereka ini masuk rumah sakit. Small baby, doctor said there is no chance of living. Jadi ada bayi yang masih kecil, sangat kecil, dan dokter sudah berkata, oh tidak ada harapan hidup lagi. And we were called and we went to the hospital. Dan kami dipanggil, kami datang ke rumah sakit. In India, we don't get opportunity to pray in the hospital because all the cameras and the people will be watching us. Jadi di India itu kami itu tidak banyak kesempatan ya untuk berdoa di rumah sehat. But Tapi you know karena what? banyak CCTV kamera. But you know what happened? Tapi Bapak dan Ibu tahu apa yang terjadi? We are the glory of God. Kita adalah Hallelujah. kemuliaan Tuhan. Haleluya. So with this conscious, Jadi dengan kesadaran ini, me and my wife, we just saya walked dan into the istri hospital saya room. berjalan ke kamar-kamar rumah sakit. We walked into the ICU, intensive care unit. Dan kami datang ke UGD, unit gawat darurat. There was no chance of praying. Tidak mungkin untuk berdoa. Doctors gave a deadline, this baby, we cannot guarantee her life.
Jadi dokter itu sudah berkata, kami tidak menjamin bayi ini bisa tetap hidup. And we entered in the hospital in the name of Jesus. Dan kami datang masuk ke rumah sehat itu dalam nama Tuhan Yesus. We just went inside and touched and came back. Dan kami hanya datang, menyentuh, menjamah air kecil itu dan kembali lagi keluar. Next day we got a call, Pastor. Jadi keesokan harinya kami mendapat telepon, Pak Gembala, After you left, the baby, doctor said baby can be discharged. setelah engkau pulang ya, itu dokter berkata bayinya boleh pulang. Not only our baby, even all the babies in ICU got discharged. Tidak hanya bayinya kami, tetapi setiap bayi-bayi yang berada di WGD itu juga boleh pulang semuanya. The same glory that Jesus has, we carry the same glory. Kemuliaan yang sama yang Yesus bawa, kita juga membawa kemuliaan itu. The same miracles Jesus did, we are going to do greater than this. Mujizat yang sama yang Tuhan Yesus lakukan, kita bahkan akan melakukan yang lebih besar Haleluya. lagi. Haleluya. Can you shout amen? Clap your hands and shout amen. Boleh Thank teriakan you, amin, Jesus. tepuk tangan dan berkata, terima kasih Tuhan Yesus. This is the heart of Jesus. Ini End adalah time hati. revival is here. Ini adalah hati Tuhan Yesus bahwa kebangunan rohani akhir zaman ada di tempat ini. I'm seeing through this ministry, Saya melihat bahwa melalui pelayanan ini, God is raising many leaders Tuhan Yesus membangkitkan sangat banyak pemimpin who are already working in signs and wonders. yang sudah berjalan dalam tanda-tanda mujizat dan keajaiban. Nation shakers, Penggoncang ya nation bangsa-bangsa, changers. yang mengubah bangsa-bangsa. In one occasion, Dalam suatu ketika, when I was praying, fasting and praying, ketika saya itu berdoa, doa dan puasa. one day I was reading this word of God, John chapter 14 verse 12. Jadi saya sedang membaca firman ini, Yohanes 14 ayat 12. In the verse it says, truly Jesus' heart, it says, truly I tell you, Di dalam ayat itu Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, if you have faith in me, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, you will do greater things than what I am doing. ia atau kalian akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. What was Jesus doing? He was healing the sick, raising the dead, Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. opening the eyes of the blind and opening the deaf ears. Membuka mata yang buta, mencelikan telinga yang tuli, membuka telinga yang tuli. I want to all to understand the heart of Jesus. Jadi saya rindu Bapak dan Ibu menangkap hati Tuhan ini. Maybe at the last hour you need to understand the heart of Jesus. He was telling to all the disciples who were sitting like this. Jadi mungkin pada hari-hari terakhirnya Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya sama seperti ini. Today the same Spirit of God is talking to you. Jadi hari ini roh Tuhan yang sama itu berbicara kepada Bapak dan Ibu. Jesus was telling, my dear disciples, my Tuhan Yesus- time on this earth is over. Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, murid-muridku terkasih, waktuku di dunia ini sudah selesai. Now who will carry my burden? Jadi siapa yang akan membawa bebanku? Who will do the things I did on this earth? Siapa yang akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan di bumi? My disciple, listen to me carefully. Jadi murid-muridku dengarkan saya baik-baik. Truly, very truly I tell you, Sesungguhnya, sesungguhnya the aku things beritahu I was kau. doing on this earth, Perkara-perkara yang aku lakukan di if bumi. only you have little faith, Apabila engkau hanya mempunyai iman saja sebesar you can biji do sawi, greater than this. engkau dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada ini. Amen. Hallelujah. Amin, haleluya. I don't know about you, but when I read this verse, Saya tidak tahu mengenai Bapak dan Ibu, tetapi ketika I saya just membaca stood up. mengenai I ayat just stood ini, up from my chair. saya itu sampai berdiri dari kursi I saya. was just walking around. Saya itu berjalan-jalan. Lord, I just understand the heart of Jesus. Tuhan Yesus, saya memahami hati Tuhan Yesus. The pain of Jesus. Sakitnya Tuhan Yesus. Lord, if I am not doing great things for you, why am I Jadi Tuhan living, Yesus, Lord? kalau saya belum melakukan perkara-perkara yang besar. Why am I living, Lord? Kenapa saya? I'm telling you, when this Saya when this beritahu ketika ini, hits your heart, ketika ini sampai Our- menemplak Bapak dan Ibu, our lives will be transformed. maka hidup Bapak dan Ibu akan berubah. Till then on, there were little miracles happening when I was praying. Jadi ketika saya berdoa itu ada masanya itu mujizat itu hampir jarang sekali terjadi. Jesus said, you do greater things than what I did. What was Jesus doing? He was raising the dead.
Tetapi ketika Tuhan Yesus itu berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Tuhan Yesus lakukan apa? Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang mati. And I was meditating on raising the dead and raising the dead. Dan saya itu sedang merenungkan mengenai membangkitkan orang mati, membangkitkan orang mati. One day there was church service, we had church service like this, and Suatu ketika kita mengadakan ibadah we seperti were all ini, worshiping God. kita semua sedang menyembah Tuhan. And suddenly a couple, they took a baby and they came in front. It was a testimony's time. Tiba-tiba ada seorang pasangan muda yang datang. Mereka ini membawa bayi dan itu adalah waktu untuk kesaksian. They are holding a baby and they were crying. I thought they are giving some good testimony. Mereka itu sedang menangis. Saya pikir mereka itu punya kesaksian yang sukacita, menggembirakan. Suddenly I realized Dan tiba-tiba saya menyadari that the baby was dead already. bahwa bayi yang mereka gendong itu sebenarnya sudah mati, sudah meninggal. In the hospital, doctor said this baby is dead. Go and bury. Jadi di rumah sehat itu dokter itu berkata, ini sudah meninggal bayi ini, pergi dan kuburkan, makamkan. So something they heard from God that just go to church, go to church, go to Jadi ada church. suatu perkara yang mereka dengar dari Tuhan, pergi saja ke gereja, pergi saja ke gereja. And Holy Spirit God told me to go on the stage. Dan Roh Kudus itu memberitahu saya untuk pergi naik ke panggung, ke And I was mimbar. instructed by the Holy Spirit. Dan saya disuruh oleh Roh Kudus. And we took the baby and I told them to lay on the pulpit. Jadi saya bilang bawa bayi itu taruh di mimbar. The whole church is watching. Seluruh jemaat memperhatikan. The baby has no life. Jadi bayi itu sudah meninggal dunia. Me, my mother, my father, we were all praying. It was, Jadi saya dengan bapak saya, ayah it saya, ibu was saya very long berdoa. back, like 2016, I guess. Itu tuh sudah cukup lama ya, sekitar 2016 ingat saya. We were all praying and suddenly Kita semua berdoa dan tiba-tiba Holy Spirit was guiding me. Roh Kudus itu menuntun, memimpin saya. Suddenly we were praying and suddenly Dan ketika kita berdoa itu the baby tiba-tiba started moving the legs. bayinya itu menggerakkan kakinya. Hallelujah. Haleluya. And we were praying suddenly Dan the ketika baby kita started berdoa, screaming. Itu bayinya itu mulai menangis. The baby rose up in Jesus' name. Dan bahkan bayinya Hallelujah. itu bangkit dalam nama Yesus. Haleluya. You know, when you have this desire and the consciousness of God, you can do unimaginable miracles in Jesus' name. Jadi ketika Bapak dan Ibu punya kerinduan, kehausan, dan juga kesadaran itu, Bapak dan Ibu akan dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar dalam nama Tuhan Yesus. That's why the Bible says desire for the spiritual gifts. Itulah sebabnya mengapa Alkitab berkata, ingini karunia-karunia rohani. How many of you have desired to do great things for God? Berapa banyak yang merindukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan? Boleh angkat tangan. You're carrying the glory of God and you cannot just be normal. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membawa kemuliaan Tuhan, Bapak dan Ibu tidak bisa normal seperti orang-orang biasa saja. Because you carry the same glory that Father has given to Jesus and Jesus has given to us. Karena Bapak dan Ibu membawa kemuliaan yang sama yang Bapak telah berikan kepada Yesus dan Yesus telah berikan kepada kita. You know why not to sit silent in the house? Bapak dan Ibu tahu ketika Tuhan Yesus itu diam di rumahnya, To go out and preach gospel and bring souls to Jesus. terus kemudian dia disuruh untuk pergi keluar dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Amen. Hallelujah. Amin. Haleluya. I want you to turn the Bibles to the 1 Thessalonians 5, chapter 5, verse 5. Jadi saya ajak Bapak dan Ibu untuk membuka 1 Tesalonika 5 ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Bible says we are the children of the light. Alkitab berkata bahwa kita semua adalah anak-anak terang. Amen. Amin. Okay, I think I want you to read it in your language. Ya. Karena kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amen. Amin. Bible says we are the children of the light. Alkitab berkata bahwa kita adalah anak-anak terang. If you turn your Bibles to Ephesians chapter 1 verse 17. Jika Bapak dan Ibu buka Alkitab Bapak dan Ibu Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Are you bored? Apakah Bapak dan Ibu bosan? No. Thank you. Terima kasih. Yeah. Ephesians chapter 1 verse 17. Efesus 1 ayat 17. Yeah. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Amen. Untuk mengenal dia dengan benar. Amin. So Bible says he is the Father of the glory.
Jadi Alkitab berkata bahwa ia adalah Bapa yang mulia atau Bapa daripada segala kemuliaan itu. Now I want to ask you a question. Jadi saya ingin menanyakan Who kepada is the Bapak dan glory Ibu, here? siapakah kemuliaan itu di tempat Bible ini? says he is the father of the glory. Now who is the glory? Jadi kalau Wow, dikatakan di hallelujah. Alkitab bahwa Bapa adalah Bapa daripada kemuliaan, siapakah kemuliaan itu? Turn to your neighbor and say, you are the glory of God. Beritahu kiri kanan bahwa You are the engkau glory of adalah God. kemuliaan Tuhan. Engkau adalah kemuliaan Tuhan. Listen to me carefully. Jadi dengarkan saya baik-baik. During the ministry of Jesus on this earth, Pada waktu pelayanan Tuhan Yesus di dunia, no demon, no witchcraft could come and touch Jesus. tidak ada setan, tidak ada sihir, tenung mantra yang dapat menyentuh Yesus. There might be any witchcraft people, many things going around you, but nothing can touch you. Mungkin saja ada banyak sihir mantra-mantra tenung yang menyerang Bapak dan Ibu ada di sekitar Bapak You know dan Ibu. why? You are Tetapi the- itu tidak dapat menyentuh Bapak dan Ibu. Kenapa? You know why? Because you are the glory of God. Bapak dan Ibu tahu Hallelujah. kenapa? Karena Bapak dan Ibu adalah kemuliaan Tuhan. In the Old Testament, nobody even dare, only the priest, other people, nobody even dared to touch the Ark of Covenant. Jadi di zaman perjanjian lama tidak ada orang-orang biasa ya, hanya satu orang yaitu imam besar yang dapat boleh menyentuh tabut perjanjian. But new covenant, the same glory, it is living inside of us. Hallelujah. Tetapi di masa perjanjian baru kemuliaan yang sama itu tinggal di dalam hidup kita. You know, there is not only one ark here. Jadi apakah Bapak dan Ibu tahu tidak hanya ada satu tabut di tempat ini, They are living and walking arks around here. tetapi Hallelujah. ada tabut-tabut yang hidup dan You are the berjalan. walking glory of God. Bapak dan Ibu adalah kemuliaan Tuhan yang sedang berjalan-jalan. Nothing shall any means shall harm you. Tidak ada apapun yang dapat merugikan, menyentuh Bapak dan Can Ibu. we shout hallelujah? Thank you, Jesus. Bapak dan Ibu boleh teriakan haleluya, terima kasih Yesus. Oh, thank you, Jesus. You have given us your glory. Katakan terima kasih Yesus engkau telah memberikan kepada kami kemuliaan-Mu. Bible says we are Alkitab created berkata for the bahwa glory kita of God. diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. If you turn Bibles to Isaiah chapter Jika 43:7, Jika Bapak dan Ibu membuka Alkitab kita di Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 7. Isaiah chapter 43 verse 7. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. The Bible says we are created for His glory. Alkitab berkata bahwa kita diciptakan untuk kemuliaannya. Hello, are you tired? Halo, apakah Bapak dan Ibu sudah ngantuk Are you atau lelah? happy? Are you Apakah happy? Bapak dan Ibu bersuka cita? Are you happy to know that you are the glory of God? Apakah Bapak dan Ibu merasa riang gembira bahwa Bapak dan Ibu tahu bahwa Bapak dan Ibu adalah kemuliaan Tuhan? The moment you knew this truth, the devil is trembling at you. Bapak, ketika Bapak dan Ibu sadar mengenai kebenaran ini, maka iblis akan gemetar mendengar Bapak dan Ibu. If you know the truth shall set us free. Ketika Bapak dan Ibu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan Bapak dan Ibu. Already I see the devil is running away from you. Saya sudah lihat iblis-iblis itu lari tunggang lagang daripada Bapak dan Ibu. Clap your hand, give Jesus a Tepuk glory, tangan, glory, glory. tepuk tangan, katakan kepada Tuhan Kabut, Yesus, glory. kemuliaan, glory, kemuliaan kabut. The same cupboard. Is it cupboard, the glory? Yes. Kemuliaan. Iya, kabut ya, kabut yang sama ya, Tuhan berikan The juga kepada. same cupboard is you. Now you're walking. Jadi Hallelujah. kabut yang sama ya, Bapak dan Ibu adalah kabut yang sedang We berjalan. are the glory of God. Kita adalah kabut Tuhan, kemuliaan We are the Tuhan. glory of God. Kita adalah kemuliaan Tuhan. And the Bible says we are created for the glory of God. Dan Alkitab berkata bahwa kita ini diciptakan, dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. And the Bible says nobody can touch the glory of Father. Is it true? Dan Alkitab berkata, apakah benar Alkitab berkata bahwa tidak ada yang dapat menyentuh kemuliaan Tuhan? Benar nggak? You know what does it mean? Apakah Bapak dan Ibu tahu artinya apa? It means nobody can touch you.
Artinya Wow. tidak ada seseorang pun Hey, yang dapat hallelujah. menjamah Bapa dan Ibu. Amin, You are the haleluya. glory of God. Karena Bapa dan Ibu adalah kemuliaan Tuhan itu. No demon can touch you. No witchcraft power. Nothing shall harm you. Tidak ada setan-setan, tidak ada roh-roh jahat yang dapat menyentuh menjamah Bapa dan Ibu. If the demon can touch God, it can also touch you. Jika setan-setan itu dapat saja menjamah Tuhan, But maka there itu is dapat no- menjamah Bapa dan Ibu. But there is no possibility that demon can touch God. Is it? Tetapi roh jahat itu tidak dapat menjamah Tuhan, benar ya? Hey, I tell you, there Benar is ya? no possibility that demon can also touch you. Jadi saya berikan juga bahwa iblis itu tidak dapat menjamah Bapa dan Ibu. Come on, everyone say 5 times, I am the glory of God. Ayo katakan bersama-sama Just 5 5 kali. times, I am the glory 5 kali, of God. saya adalah kemuliaan I Tuhan. am the glory Saya of adalah God. kemuliaan Tuhan. I am Saya the adalah glory of kemuliaan God. Tuhan. Saya adalah I am kemuliaan the Tuhan. glory of God. Saya adalah kemuliaan I Tuhan. am the Saya glory adalah of God. kemuliaan Tuhan. I am the glory Saya of adalah God. kemuliaan Tuhan. Shabalaba, shediri balaba. When I landed in Indonesia, Ketika saya ini mendarat di Indonesia, this is the first time I'm in Indonesia. ini adalah kali pertama saya mendarat di Indonesia. I don't even know that elections are going on. Saya itu bahkan tidak tahu sedang terjadi pemilihan umum. Abiathar, my brother, was driving the car. Dan ketika saya bersama saudara saya ini di naik Pastor mobil, John's disciple. ada seorang murid ya daripada And, Pastor John. I was asking, what about all the posters? Who are these people? Jadi saya menanyakan, ini poster baliho-baliho siapa sih? Mereka ini siapa sih? And he said there are presidential elections are going on. Dan dia memberitahu saya bahwa ini sedang ada pemilihan presiden. I don't know nothing about it. Dan saya itu tidak tahu, benar-benar I tidak don't have tahu. any idea about it. Saya tidak memikirkan, saya bahkan tidak He merenungkan. was driving and I was telling, Dia itu sedang mengemudikan kendaraan dan saya there were beritahu. many pictures on the road, many photos on the road. Ada banyak gambar-gambar ya, foto-foto di sepanjang jalan. But I told to Abiathar, Dan saya beritahu this is kepada coming, number 2 is coming. ya kepada Abiatar ya bahwa yang naik itu nomor 2. Amen, hallelujah. Amin, haleluya. Pastor John took me to a house fellowship. Pastor John itu membawa saya ke satu persekutuan di rumah. I didn't even know that the whole church is praying for that particular person. Jadi saya bahkan tidak tahu seluruh gereja itu sedang berdoa mengenai orang itu. When I saw that, I was so shocked. Dan ketika saya lihat, wah saya kaget. And I was sharing my, when all the people are worshiping, God was showing something. Listen Dan to me ketika carefully. semuanya menyembah, Tuhan itu menunjukkan kepada saya sesuatu. I want all to listen to me carefully. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan, memperhatikan saya dengan baik-baik. When we are in worship, I saw a stronghold with 4 pillars. Jadi ketika saya menyembah Tuhan, saya lihat satu benteng ya, stronghold dengan 4 tiang. Already through the prayer of the church, Jadi sudah melalui doa-doa jemaat Tuhan connected with the great women of God, yang terhubung terutama dengan hamba Tuhan Ibu Panglima. one pillar has been already broken. Sudah satu tiang itu roboh. And I saw 3 pillars and Dan saya masih lihat 3 pilar lagi. I saw cracks on the pillars. Dan saya lihat pilar-pilar itu sudah mulai retak. And while I was worshiping here, God Dan told me ketika saya menyembah di tempat ini, Tuhan memberitahu saya, the February 8th and 9th there is going to be a prayer. Yes, Mama. ya tanggal 8 nanti akan ada doa ya. God told me very clearly this Tuhan prayer, beritahu saya dengan sangat jelas bahwa doa tanggal 8 dan 9, this prayer is very important for the church. bahwa doa tanggal 8 ini sangat penting bagi gereja. During this day, the 3 pillars are going to break down. Jadi pada tanggal itu, ketiga tiang itu akan roboh. Turn to your neighbor, this is in your hands. Jadi beritahu kepada kanan kiri Bapak dan Ibu, This is itu in our tergantung hands. kau. Ini ada di tanganmu. God has given us victory. Tuhan telah memberikan kepada kita Let kemenangan. us shout victory. Mari katakan teriakan Shout kemenangan. Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Let us all Yesus. clap our hands and give glory Mari to tepuk Jesus. tangan dan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hallelujah. The Haleluya. same glory we carry today. Kemuliaan yang sama yang kita bawa hari I'm ini. telling you, coming days, Saya beritahu kepada Bapak dan Ibu di hari-hari ke especially depan. through this ministry, Dengar ya, melalui pelayanan ini,
there will be many powerful missionaries all around the world. Akan ada banyak misionaris, penginjil, rasul-rasul yang keluar pergi ke seluruh dunia. When I was a missionary in China, I saw a missionary movement in South Korea. My friends from South Korea. Jadi ketika saya berada di Cina, ya saya bertemu dengan seorang teman saya, seorang rasul misi dari Cina, dari Korea Selatan, maaf. But God told me when I was praying, God told me there will be a missionary movement from this ministry throughout the world. Tetapi Tuhan beritahu kepada saya bahwa dari pelayanan ini akan ada banyak rasul-rasul, ya, misionaris, ya, akan ada ledakan Amen. misionaris dari tempat ini. Amen. Amin. Are you happy? Berapa banyak yang bersuka Are you cita? tired? Apakah Bapak dan Ibu sudah letih? Amen. Are you tired? Apakah Bapak dan Ibu sudah letih? God is about to do amazing things to this ministry. Tuhan Yesus akan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi pelayanan ini. From today when you're walking, amazing things going to take place. Dari sejak hari ini akan ada banyak perkara-perkara yang ajaib terjadi. Jesus was telling to disciple, I give my glory to you. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, aku berikan kemuliaanku kepada kalian. You know what happened? Peter realized it. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Petrus itu menyadarinya. One day Peter was walking. Dan ketika Petrus itu berjalan, You know what happened? Bapak dan Ibu tahu apa yang terjadi? The glory which is in the Peter, Kemuliaan yang ada di dalam Petrus, you see the shadow? Bapak dan Ibu itu lihat This is ya. the glory of me. Itu Bapak dan Ibu lihat bayangan, ya. Peter wasn't conscious. When Peter was walking, the glory Bayangan which itu was in adalah kemuliaan Peter, kita. Jadi bayangan yang ada pada Petrus, when the shadow touched by other people, ketika bayangannya itu menyentuh orang-orang, they gotten healed. mereka itu jadi sembuh. Same things are going to happen through you. Jadi perkara yang sama Same akan terjadi things are melalui going to Bapak dan happen Ibu. through you to this Perkara yang ministry. sama melalui pelayanan ini You know- akan terjadi pada Bapak dan Ibu. You know why? Bapak dan Ibu tahu kenapa? We cannot do anything by ourselves. Kenapa kita tidak dapat melakukan segala sesuatunya dari apapun dari kita sendiri? I always tell in my church, with Saya selalu my beritahu, power, saya beritahu kepada gereja saya. when I say a dog to go, it won't go. Jadi kalau My power, with my ability, dengan kuasa saya, kemampuan saya, kesanggupan saya, when I tell a dog to go, it won't go. Sometimes. ketika saya bahkan bicara kepada anjing saja, anjing itu Listen tidak to akan me pergi. carefully. Jadi dengarkan saya, perhatikan saya It baik-baik. is not our ability. Itu bukanlah kesanggupan kita, It is the glory of God that demon listen to us. tetapi karena kuasa Tuhan, maka roh jahat akan mendengarkan kita, tunduk pada kita. You might be weak, you might be not strong, but the glory is in you. The most powerful glory is in you. Bapak dan Ibu mungkin merasa lemah, ya merasa tidak kuat, tetapi ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup Bapak dan Ibu. Amin. Oh, are you happy? Berapa banyak Hallelujah. yang bersuka Can you cita? all shout Jesus? Boleh teriakan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. The same glory which Peter is carrying. Kemuliaan yang sama yang dibawa oleh Petrus. I'm seeing from today, Saya lihat dari hari ini, the people listening to me online, orang-orang yang mendengarkan saya online. you're all glory located in different places. Jadi kemuliaan Bapak dan Ibu itu ada di lokasi yang berbeda-beda. Your tempat. house is the living covenant of God. Jadi rumah Bapak dan Ibu itu adalah perjanjian yang hidup dengan Tuhan. That's the reason Bible says you are the temple of the living God. Itulah sebabnya maka Bapak dan Ibu adalah bait daripada Oh. Roh Kudus. Can you all say 5 times, I am the temple of the living God? Boleh Bapak dan Ibu katakan 5 I'm the kali temple of the living bahwa God. saya adalah bait I'm the daripada temple of Allah the yang living hidup. God. Bahwa saya adalah bait God lives daripada in Allah yang me. hidup. Saya Christ in bait, me, the hope of glory. bait di God Allah yang lives hidup. in me. Tuhan Christ tinggal in di me, the tempat hope of saya. glory. Kristus di Christ in tengah-tengah me, the kami hope adalah of glory. pengharapan akan kemuliaan. I am the Kristus glory di of tengah God. saya adalah pengharapan Come on, tell akan us, say it, kemuliaan. say it. Saya adalah I am the glory kemuliaan of Tuhan. God. Saya adalah kemuliaan God Tuhan. lives in me. Tuhan akan memakai I am saya. the glory of God. Saya adalah kemuliaan Tuhan. Christ Tuhan, in me is the hope of Tuhan glory. tinggal di tengah-tengah saya. I'm going from glory Tuhan to glory to tinggal glory to di dalam glory. saya. Saya akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, kemuliaan kepada kemuliaan. Come on, clap your hands Boleh and give tepuk praise to tangan Jesus. dan berikan pujian kepada Tuhan Yesus. Shout hallelujah. Teriakan haleluya. One day, Satu hari there was a disciple. ada seorang murid, He met with an accident. jadi mengalami kecelakaan. He got admitted in the hospital.
Jadi masuk ke dalam rumah sehat. And the doctors, they knew me, they called me, like they told me, Jadi dokter-dokter itu memanggil saya, memberitahu saya. the patient is already in the coma. Jadi bahwa pasien itu sudah tidak sadar koma. There is no chance of survival. Tell their parents to get ready, get prepared. Tidak ada harapan untuk hidup lagi. Beritahu kepada orang tuanya untuk mempersiapkan diri beres-beres. So we went to pray to the person. Jadi kemudian kita mendoakan orang itu. As I already told you, there are so much difficulties. We cannot go directly and pray in front of all the people in India. Jadi seperti saya sudah beritahu ya, ada banyak kesulitan atau hambatan. Saya tidak dapat berdoa langsung ya kalau di India, tidak dapat. So remember, we need to be in conscious of, every time we need to be in conscious that I am the glory of God. Jadi ingat bahwa setiap saat kita perlu sadar bahwa kita adalah kemuliaan Tuhan. So I went inside and just touched him and just came back. Jadi saya tuh hanya pergi, masuk, menyentuh dan keluar. When I was in home, doctor Ketika saya called di me. rumah, dokter menelpon saya dan berkata, The person who is in coma orang yang tadinya tidak sadar got koma life back. sudah hidup kembali, Hey, sadar come on. kembali. Shout hallelujah. Thank you, Teriakan Jesus. haleluya. Glory Terima to kasih Tuhan Jesus. Yesus. Kemuliaan bagi Yesus. The same glory which Kemuliaan yang Jesus has sama is given yang to dimiliki every Tuhan one Yesus of you here. telah diberikan kepada setiap bapak dan ibu. So this is the heart of Jesus. Jadi ini adalah hati daripada Tuhan Yesus. My people, Jadi umatku. these are all the last times I'm in this world. Jadi ini adalah hari-hari terakhir saya ada di dunia. Now I'm going back to the Father. Sekarang saya akan kembali kepada Bapa. Now who is there for me? Jadi siapa yang ada di sini? Somebody there in the crowd here Apakah ada yang mau menggantikan can saya? take up the cross and follow Jesus, can Yang take mau up memanggul salib dan mengikut Yesus setiap harinya. take up what Jesus was doing. Yes, are you ready? Dan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan Yes, setiap are you harinya. ready? Apakah Bapak Ibu siap? Shadirima, come on, let us close our eyes and pray. Mari kita tutup mata dan berdoa. God told me, just a minute. God told me Tolong something. sebentar. When I was Perhatikan praying saya. yesterday. Ketika saya berdoa kemarin, Tuhan memberitahukan saya sesuatu. The same anointing, Pengurapan yang sama, when the 120 people, Ketika they were ada praying in the upper room, 120 orang berdoa di loteng the atas Yerusalem. same infilling of the glory, Pengurapan yang sama God is about to pour out today. akan Tuhan curahkan hari ini.